Bagaimana jika saya katakan, kita sedang menghadapi krisis yang tak terlihat? Bukan karena kita tidak bisa membaca, tetapi karena kita tidak mau untuk membaca. Sebuah paradoks, kita hidup di era informasi yang tak terbatas, tetapi kehilangan keinginan untuk memahami. Fenomena ini disebut alliterasi. Sebuah istilah yang terdengar rumit, tetapi sebenarnya sederhana. Kita bisa membaca, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Dan apa akibatnya? Ya, sebuah spiral buta yang perlahan menghancurkan cara kita berpikir, belajar, bahkan bermimpi. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Dan yang paling penting, apa hubungannya dengan mimpi besar Indonesia menuju 2045 menjadi bangsa emas? Kita mulai dari fakta sederhana. Menurut Perpustakaan Nasional, indeks kegemaran membaca masyarakat Indonesia hanya mencapai skor 36,48. Sebagai pembanding, peringkat PISA pada tahun 2022 menempatkan kita di urutan 69 dari 80 negara. Jadi, apa yang salah? Mari kita lihat istilah alliterasi spiral. Fenomena di mana rendahnya minat baca menciptakan efek domino. Kita mulai. Rendahnya literasi menyebabkan sulit berpikir kritis sehingga mengakibatkan terhambatnya perkembangan sosial, ekonomi, bahkan budaya. Seorang penulis luar, Nicholas Carr, dalam bukunya The Silo, menjelaskan bahwa teknologi telah mengubah cara otak kita bekerja. Kita terbiasa memindai informasi, bukan memahami. Jadi alih-alih membaca buku untuk menggali sebuah informasi, kita lebih memilih scroll tanpa henti untuk mencari sebuah hiburan. Lalu, bagaimana dengan Kalimantan Barat? Ya, IPM kita memang menunjukkan tren positif. Dari 67,9 pada tahun 2021 menjadi 71,19 di tahun 2024. Tapi ada catatan besar di sini. Skor literasi kita hanya 65,19. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa di balik angka-angka IPM yang membaik, masih ada tantangan besar, yaitu akses terhadap bahan bacaan dan fasilitas literasi yang masih minim, terutama di daerah pelosok. Bahkan saya pernah melihat sendiri, ada perpustakaan tapi tidak ada buku yang menarik. Ada anak-anak tapi tidak ada yang memandu. Bahkan seorang penulis Indonesia, Bapak Prasetyono, pada tahun 2008 pernah menulis dalam bukunya. Ia menulis bahwa harga buku yang mahal dan isi yang tidak menarik menjadi faktor utama rendahnya minat baca. Jadi, apa solusinya? Perpusnas dan pemerintah daerah bersama Perpustakaan Kalimantan Barat dan penggerak literasi dan komunitas literasi yang ada di Kalimantan Barat mulai bergerak. Di Kuburaya misalnya, kegiatan literasi kini mulai menggeliat. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah, komunitas yang menyediakan buku bacaan terus meningkat, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat, lewat kegiatan-kegiatan yang menarik. Tetapi, ini belum cukup. Kita butuh pendekatan baru yang lebih kreatif, dan ini sedang dilakukan oleh Perpustakaan Kalimantan Barat, yaitu perpustakaan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi atau program-program yang menarik seperti yang ada di komunitas Taman Emas yang menyediakan akses buku gratis lewat internet dan pelatihan literasi sehingga menghasilkan generasi yang berprestasi baik itu tingkat daerah maupun nasional. Bayangkan ini, sebuah generasi yang tumbuh dengan budaya baca yang kuat, generasi yang tidak hanya membaca tapi juga berpikir kritis, menciptakan dan membangun. Generasi yang menjadikan literasi sebagai fondasi untuk menciptakan mimpi besar Indonesia Emas 2045. Jadi, mari kita mulai dari sekarang. Dari buku pertama, dari kalimat pertama. Karena membaca bukan tentang hanya menambah pengetahuan,
membaca adalah tentang membangun peradaban. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap menjadi bagian dari perubahan ini? Atau hanya ingin menjadi penonton dalam sejarah? Tulis di dalam komentar, kapan terakhir kali Anda membaca buku? Dan apa yang ingin Anda baca selanjutnya? Dan jangan lupa, kunjungi perpustakaan Kalimantan Barat, karena satu perubahan besar dimulai dari satu kunjungan kecil.